tangga parfum. Sehingga yang ketiga tadi itu modelnya paketan. Jadi paket usaha parfum. Sekali beli 25 juta, isinya ini. Nah, begitu loh maksudnya. Kalau yang di bawahnya grosir parfum, supplier parfum, agen parfum, toko parfum, itu untuk kulaan. Nah, rata-rata 10 juta, 15 juta. Nah, kalau yang eceran, langsung minta parfum, merek apa, terus parfumnya jenis apa. Nah, itu konsepnya. Nah, kita selama ini tidak mengerti kita mau yang mana dulu. Kalau kita sudah tahu untuk kulaannya di mana dan lain-lain, ya langsung. Tapi sebaiknya dimulai dari bawah. Akhirnya kita tahu semua. Nah, begitu konsepnya. Kita lanjut ya. Ya, jadi intinya untuk Mas Afan ya, intinya kita mulai belajarnya dari yang paling bawah. Jadi tetap user, terus level berikutnya sampai nanti kita mungkin sampai level ke produksi. Nah, itu kalau memang resource sesuai kita. Nah, selanjutnya ini ada Junari Umi. Nah, ini terkait bagaimana kok banyak sekarang bisnis ayam geprek 5.000 plus nanti. Itu kalau saya hitung-hitung kok balik modal aja enggak ya. Untungnya kenapa? Nah, ini mereka kok bisa untung apa karena tempat atau kota yang berbeda. Nah, ini tanyanya ke tukang geprek sebenarnya. Nah, tapi pasti ada masanya ya. Gini, goal orang itu beda-beda. Ada beberapa contoh untuk yaitu minimarket yang sekarang menjamur. Selama minimarket itu untuk perputaran bisa membiayai karyawannya, fokus terakhirnya dia adalah jualan tempat itu yang harganya bisa berpuluh-puluh lipat. Karena goalnya dia untuk menjual tempatnya. Demikian juga dengan yang ayam geprek murah itu. Karena dia butuh apa? Butuh menjual kembali tempat tersebut. Jadi bukan pada keuntungan khusus ayam gepreknya. Jadi dia jual apa? Jual propertinya. Itu konsepnya. Tapi kalau misalkan dia untung khusus dari satu tempat itu, pasti nggak akan dapatkan. Contoh lagi, untuk yang kelas atas lagi. Sekarang banyak menjamur, yaitu hotel-hotel budgeting. Untuk orang kelas atas itu, dia jualan apa? Bukan jualan hotelnya. Karena kalau hotelnya diputar, itu impas. Dia tidak minus, tidak plus. Untuk membayari semuanya itu sudah cukup. Tetapi nilai dari propertinya setelah jadi hotel, itu lipat gandakannya sangat tinggi sekali. Nah, itu konsep dalam bisnis namanya. Oleh sebab itu saya nyarankan, kalau ayam geprek, kenapa kita kok nggak jualan bungkusnya? Kita kok nggak jualan stikernya? Kenapa kita kok nggak jualan etalasenya? Kita nggak jualan untuk X-bannernya dan lain-lain. Nah, konsepnya di situ. Karena usaha yang modelnya hit and run, jadi maksudnya usaha yang booming nanti hilang, itu mesti umurnya pendek. Makanya mau tidak mau harus punya usaha itu 5. Pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, pendapatan setengah tahunan, dan pendapatan tahunan. Nanti dengan 5 pendapatan akhirnya hidup kita stabil. Itu konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, siap. Nah, selanjutnya ini dari Bapak Supolo, maaf. Dari Bapak Supolo ini menanyakan tips bagaimana mencari karyawan yang loyal kepada pengusahanya. Tipsnya bagaimana ya? Tipsnya sebenarnya diuji dan ditanya, hanya itu aja.
Pertama, ditanya begini. Ini pertama. Alasan yang boleh hanya force major. Nanti silahkan diketik di Google. Macam-macam force major. Di situ ada gempa bumi, gunung meletus, pandemi. Berikutnya lagi, banjir bandang, dan lain-lain. Terus kita tanya, banmu bocor, termasuk force major enggak? Berarti kamu boleh alasan enggak kalau banmu bocor untuk datang ke tempat kerja? Nah, dari cara menjawab, kita langsung tahu bahwa mindset-nya dia apa. Itu contoh paling gampang. Terus berikutnya lagi. Oke, izin hanya boleh surat dokter. Karena tidak surat dokter tidak boleh. Nah, responnya bagaimana? Itu cara paling gampang. Lah, yang enak adalah ditanya 3. Nomor 1. Nomor teleponmu berapa? Terus ditelepon. Kalau HP-nya bagus, dia pasti akan keluarkan dan tunjukkan. Sudah, kalau seperti itu, reject. Tapi kalau HP-nya jelek, ditaruh di bawah meja, itu kriteria 1. Karena dia akan berjuang untuk mendapatkan HP bagus. Kriteria kedua, ditanya, orang tuamu kerja apa? Kalau orang tuanya kerja, dia ngomong, itu berarti tidak membanggakan dia, makanya dia nggak langsung ngomong. Kriteria kedua diterima. Tapi kalau belum apa-apa, bapak saya konsultan di Jakarta, buyar sudah. Kriteria ketiga, kamu kesini naik apa? Nah, begitu. Nggak taunya berangkat bawa RGR. Nah, ya buyar sudah. Jadi, semakin tidak punya, itu semakin punya effort. Dan dilihat dulu, apalagi dia hidup yang oleh single parent. Itu konsepnya. Karena 97,5% anak magang di Piran Hamas sejak 2008 sampai 2022, 14 tahun, bisa dikerucutkan. Kalau anaknya orang punya, mesti males. Tapi kalau anaknya orang nggak punya, pasti. Itu salah satu contohnya. Terus berikutnya lagi, pertanyaan terakhir disampaikan. Kalau kamu tak kasih tugas ini bagaimana? Kan tahu. Yang terakhir pertanyaan jadi diuji caranya, suruh beli apa gitu, dikasih uang. Itu mengembalikan atau enggak, dia menghargai bagaimana, dan lain-lain. Itu cara paling gampang. Kalau yang amanah pasti sampai minta kwitansi, sampai minta data ini, dan lain-lain. Itu contoh paling gampang. Silakan, yang lain. Oke. Ini minta tip bagaimana agar usaha jasanya menarik di masa pandemi konsumen. Ini usaha jasa. Ini sekaligus ini pertanyaan kedua, ini untuk tips juga yang bisa dikembangkan untuk usaha anak ABK. Jadi satunya tadi tips usaha jasa, menarik jasanya. Yang kedua tips untuk bisa dikembangkan di usahanya untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi yang pertama, orang Indonesia itu senang dengan testimoni.
Kalau sekolah anak berkebutuhan khusus, berarti testimoni dari yang sebelumnya itu yang diperbanyak. Makanya harus kuat di dua, main di Instagram sama main di TikTok. Di mana Instagram maupun TikTok bikin 20-40 detik aja. Tapi itu yang diperbanyak. Jadi testimoninya atau perkembangan dari alat anak berkebutuhan khusus yang sudah jalan itu apa saja. Nah, itu konsepnya. Karena memang orang Indonesia itu super kepo. Super scroll. Jadi makanya kita itu kalau ketemu sama teman, dia tidak pernah like, dia tidak pernah komen, tahu kita semua. Ya karena memang orang Indonesia begitu, orang Indonesia tahu, kita semua itu tahu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi semakin natural tapi sering terupload terus, itu akan mudah dipercaya. Itu salah satu contohnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh. Karena Mas Pras sering upload, dan yang diupload itu kadang yang nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Gitu. Tapi orang dari jauh-jauh seluruh Indonesia yang mau datang ke Blitar gitu. Ya itu satu contohnya, contoh begitu. Sebenarnya korelasinya apa korelasinya? Ya, statusnya Mas Pras ya sepi itu. Tapi orang bisa kepo, Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini selanjutnya ini, nah ini marketplace, terkait marketplace yaitu tentang rating. Apakah rating itu sangat berpengaruh terhadap seller ataupun buyer? Nah, pertanyaannya bagaimana cara spam produk agar cepat terangkat ke pencarian Google. Nah, ini sudah ke materi. Jadi sebenarnya itu gini, sebenarnya yang dipegang itu cuma 4 aja. Produknya unik, kompetitornya sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Produknya unik, misalkan jilbab. Jilbabnya dibuat unik, jilbab bahannya macam-macam. Jilbab gambarnya macam-macam. Jilbab kainnya macam-macam. Jilbab modelnya macam-macam. Akhirnya memenuhi kriteria, produknya unik. Nah, kita selama ini enggak. Jilbab cantik, jilbab syar'i, jilbab cantik, jilbab syar'i. Itu konsepnya dulu. Terus habis itu, setelah produknya unik, kompetitornya sedikit. Nah, kompetitor sedikit dispesifikan ke daerah mana. Jadi menjualnya ya ke Ponorogo, ke Kediri, ke Pasuruan, ke Situbondo. Nah, begitu. Terus ke Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Sampang. Konsepnya kalau mau jualan jilbab. Terus berikutnya lagi, gunakan apa? Padanan kata, manfaatnya, bahasa asing, bahasa daerah. Ya, lebih lengkapnya itu di Pasuruan nanti. Gimana triknya sih dapetin padanan kata itu, dapetin manfaatnya itu, dapetin bahasa asing itu, bahasa daerahnya. Nah, itu ada lebih detailnya. Nanti kita ketemu di Pasuruan sambil makan permen Sinta atau permen jahe. Pipang jangkar. Iya, pipang jangkar. Nah, selanjutnya ini dari Pak Salman. Pak Salman ini sebelumnya adalah perusahaan bekerja di perusahaan supplier alat lab kimia. Nah, sebelumnya kan hanya berjualan secara offline, langsung mendatangi lab-lab. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan penjualan secara online? Gitu, Pak Agus. Kalau ini tambah sangat dibandingkan dengan 4 tadi, tas, sepatu, kaos, baju, mending jualan bahan kimia ini. Jadi kalau bahan kimia langsung dispesifikan berdasarkan itemnya. Jadi
Jadi nanti HCl ya sendiri, NaOH sendiri, terus NaOH mau berapa persen sendiri, per itemnya apa saja. Terus kita menyuplainya dalam bentuk apa, segmen pasarnya mau menuju ke daerah mana saja. Jadi logikanya gini, sekarang orang Indonesia itu selalu ingin cepat. Karena saking ingin cepatnya, makanya pengennya di atas instan. Daripada kita nyari perusahaan-perusahaan besar, kita mending searching aja. Searching, ketemu nomor HP, dihubungi, dan dia datang. Nah, itu salah satu contoh yang paling gampang. Untuk B2B, ini gampangannya ini kan B2B, business to business. Ini sangat mudah. Karena tidak punya saingan, mengerjakannya beberapa diposting gitu aja, pasti akan mudah dapat orderan dibanding produk yang ditawarkan. Karena bahan kimia itu termasuk produk yang dicari. Di dunia online dibagi dua. Produk yang ditawarkan sama produk yang dicari. Kalau produk yang ditawarkan itu pasti kerjanya agak lebih berat. Tapi kalau produk yang dicari itu kerjanya lebih cepat. Selama kata kuncinya tepat sasaran. Segmented, targeted. Nah, begitu. Dilanjut, pertanyaan terakhir. Oke. Ini pertanyaan terakhir, ini yang sudah tanya, saya lewati dulu ya. Ini ada Ibu Wigrati. Nah, beliau ini seorang pengajar di BK, inginnya jualan online juga, tapi juga belum menemukan produk yang cocok. Dan rasanya kalau ingin fokus ke online, terbentur dengan waktu mengajar. Nah, gitu ya. Ini solusinya kira-kira gimana? Solusinya jualnya yang bukan retail. Jawabnya begitu aja. Jadi kalau jangan jualan retail ya berarti jangan jualan baju, kaos, baju, sepatu. Dan baju, kaos, sepatu, tas. Itu kan jualan retail. Nah, kalau untuk ibu-ibu misalkan, kalau jasa di sekitarnya banyak yang rumah dikontrakkan, rumah yang disewakan, rumah dikoskan. Jadi kalau malam itu ngupload. Yaitu rumah-rumah yang dikoskan itu diuploadkan. Sehingga jasa pasang iklan rumah kos-kosan. Jasa pasang iklan rumah kontrakan. Jadi langsung dapat komisi, sekian. Itu contoh paling gampang. Atau jualan dalam bentuk jumlah yang langsung besar. Misalkan, di daerah Pasuruan ada yang memproduksi dandang. Kenapa kok nggak menjualkan dandang? Nah, begitu ya. Dandangnya kan nggak mungkin dandang beli satu. Kata kuncinya tempat ulakan dandang. Nah, itu. Terima pesanan dandang. Jadi bukan jual dandang. Kalau jual dandang nanti ya pesen satu. Tapi ini fokus untuk pulaan. Fokus untuk dijual kembali. Nah, seperti itu. Nah, diurus saat apa? Saat minggu saja. Itu konsepnya. Nah, lebih detailnya, trik-triknya gimana? Karena selama 14 tahun saya ngajar, saya sudah mendapatkan sebuah cara sebenarnya. Saking gampangnya, itu istilahnya adalah UTDT. Nah, kita belajar UTDT itu nanti saat di Pasuruan. Mau mengerjakan di 4 pasar. Pasar Google, pasar Marketplace, pasar sosmed, pasar forum. Itu kalau mau diringkes, itu cuma UTDT aja. Mau ngerjakan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, bekas.com, maupun dimanapun, itu ya UTDT. Mau ngerjakan di TikTok, mau Instagram, mau Facebook, mau YouTube, itu
bagi yang tingkatannya sudah di atas, mau blog, mau web, itu ya UTDT. Mau di forum-forum, forum Kaskus, forum apapun, ya UTDT. Konsepnya. Nah, nanti pasti akan dipandu step by step. Karena itu makanya 3 hari. Biar apa? Langsung praktek. Jadi langsung praktek. Kalaupun tidak punya email, nanti saya pandu. Membuat email yang benar. Nah, kita selama ini emailnya pras2106@gmail.com. Nanti dirubah petani rumput odot blitar@gmail.com. Nah, begitu. Passwordnya pun bukan 3 mantannya, tetapi beli rumah bintang 4. Nah, begitu. Mantap. Oke, nanti step by stepnya. Terus nanti habis itu, arahnya kemana? Bahkan kalau dalam workshop itu langsung dicolokin. Jadi bukan belajar teori, nah, langsung dicolokin ke laptopnya. Terus langsung di-review. Huruf besar, huruf kecilnya kurang. Habis koma lalu spasi. Nanti dipandu satu-satu. Itu konsepnya. Untuk lebih jelasnya, tanya langsung ke Mas Pras sebagai PO-nya. Biar dapat keringanan, ya langsung daftar aja ke sekarang. Saya kembalikan ke Mas Pras. Sudah 1 jam. Terima kasih Yang Agus untuk waktunya untuk malam ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu masih banyak sekali pertanyaan ya. Nanti kita bisa ngobrol nih lanjut di grup juga bisa. Nah, informasi yang sampaikan Yang Agus tadi, memang nanti pada detailnya kita ini kan bersama Bapak Agus Kirana Mas akan ada acara di Pasuruan, yaitu di hotel Transit. Nanti insya Allah tanggal 11, 12, 13 Maret 2022. Nah, ini masih ada waktu untuk menyiapkan waktunya untuk yang kerja, mungkin untuk yang karyawan bisa mulai ngatur jadwal untuk cuti. Karena ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti sampaikan tadi, pasti diajarkan secara detail, step by step. Nah, baik pun yang masih awam sekalipun, untuk anak muda, apalagi ini sangat mudah. Tapi bagi orang yang sudah agak dewasa, 40 tahun ke atas, biasanya ada kesulitan. Nah, ini spesialisnya, Pak Agus ini mengajari orang-orang yang sudah dewasa. Bisa disebut malah lansia, ya. Karena sangat detail ngajarinya. Jadi nanti untuk detailnya nanti bisa kita sharing grup tanggal 11, 12, 13 Maret. Nah, kabar baiknya untuk yang join malam ini nanti dapat potongan harga yang luar biasa. Jadi ada potongan untuk early bird khusus malam ini. Jadi ada diskon khusus 500.000. Nah, wah ini lumayan. Dipotong lagi dari biaya promo. Itu ya. Tapi untuk yang kurang jelas bisa kita sharing-sharing lagi untuk di grup WA. Dan terima kasih Pak Agus untuk waktunya malam ini, sudah meluangkan waktu untuk sharing. Dan Bapak Ibu mungkin masih banyak sekali pertanyaan, silakan nanti insya Allah saya dan teman-teman bantu jawab, karena saya ini juga masih belajar. Tapi insya Allah sudah sedikit banyak memahami, mengerjakan apalagi. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang sepertinya sulit, tapi ternyata sangat mudah dikerjakan. Nah, karena apa? Karena gurunya ini super simple, orangnya sangat pragmatis, sangat simpel sekali. Jadi jangan khawatir nanti kesulitan gimana. Karena tadi banyak yang jabrik ya, wah nanti gimana ini? Nah, tenang aja, kita ada sesi-sesi, jadi personal coach-nya ada. Selama 3 hari itu enggak hanya, tapi akan diajari secara personal, gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita tutup dulu untuk forum Zoom-nya. Sampai ketemu lagi. Insya Allah minggu depan ada Zoom lagi yang kita fokus dengan Mas David, dengan Pak David Hendrawan. Ini yang sekarang sudah mempunyai bisnis kulinernya sekitar 38 outlet. Nah, nanti kita sharing dengan salah satu murid terbaiknya Pak Agus. Oke, terima kasih waktunya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.